Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam kajian rutin Laboratorium Terpadu Universitas Islam Indonesia. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan bahwa kita harus bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita semua adalah hamba Allah yang diberikan nikmat tiada henti-hentinya. Kita semua mendapatkan nikmat dari jasmani maupun rohani, nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, serta nikmat iman dan petunjuknya. Oleh karena itu, sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah, kita harus bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Bersyukur adalah bentuk pengakuan atas Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat baik kecil maupun besar tanpa kita memintanya. Tujuan utama bersyukur adalah untuk memperkuat ikatan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengakui kekuasaan dan kemurahan-Nya serta menunjukkan rasa terima kasih yang tulus. Bersyukur bukan hanya sekedar ucapan, melainkan perbuatan dan sikap kita yang tercermin dalam sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idsta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumatkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmatku, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan apabila kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat pedih. Dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa dengan bersyukur, Allah akan menambah nikmat kita lebih banyak lagi. Sedangkan apabila kita mengingkarinya, maka kita akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Nikmat yang kita rasakan saat ini merupakan bukti nyata dari kasih sayang Allah yang tiada henti kepada hamba-Nya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada seluruh hamba-Nya untuk selalu mengingatnya dalam keadaan apapun, baik melalui lisan dengan melafalkan pujian, di dalam hati dengan mengingat kekuasaan dan kebijaksanaan Allah, serta melalui perbuatan fisik yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jika mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun pasti akan mengingat kita dengan melimpahkan pahala, pertolongan, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Bersyukurlah pula kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya dengan menggunakan nikmat tersebut di jalan Allah, dan tidak mengingkari Allah dengan menggunakan nikmat tersebut untuk perbuatan maksiat. Tak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang akan mendapatkan sebaik-baik tempat di sisinya daripada orang yang ingkar terhadapnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat merupakan salah satu nikmat yang luar biasa yang wajib kita syukuri. Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu atau lalai padanya, yaitu nikmat kesehatan dan waktu yang luang, dalam hadis riwayat Bukhari. Seseorang tidaklah dikatakan memiliki waktu luang jika badannya yang sehat, dan barang siapa yang memiliki keduanya, hendaklah ia bersemangat dan tidak tertipu untuk tidak mensyukuri nikmat Allah.
Sebagai bentuk rasa syukur atas badan sehat ini, kita pun harus memenuhi hak-hak dalam yang diperlukan badan ini, yaitu dengan memberi makan saat ia lapar, memberi minum saat ia haus, membersihkan saat ia kotor, mengistirahatkan saat ia lelah, dan mengobatinya saat ia sakit. Untuk itu, mari kita ingat selalu dan syukuri nikmat kesehatan ini dengan sebaik-baiknya, agar kita dapat melaksanakan ibadah dan aktivitas sehari-hari, karena kesehatan adalah modal utama kita untuk selalu beribadah kepada Allah dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita juga dapat meningkatkan keimanan kita, karena kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disampaikan dalam hadis riwayat Tabrani, yang artinya Allah berfirman dalam hadis qudsinya, "Wahai anak Adam, bahwa selama engkau mengingat aku, berarti engkau mensyukuri aku, dan apabila engkau melupakan aku, berarti engkau telah mendurhakai aku." Hadis ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat iman dan kesadaran atas kehadiran Allah dalam setiap aktivitas kita. Dalam nikmat iman Islam ini yang kita terima, sudah sepantasnya kita mensyukurinya dengan lebih banyak meningkatkan ibadah kepada Allah. Dalam hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman, siapa saja yang memusuhi waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan perang kepadanya, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku senangi daripada melaksanakan apa yang telah aku fardukan kepadanya. Hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan menjalankan ibadah-ibadah sunnah, hingga aku mencintainya. Bila aku mencintainya, maka aku pun akan menjadi telinganya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi matanya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Apabila ia memohon kepadaku, maka aku pun pasti akan mengabulkan permohonannya, dan apabila ia meminta perlindungan kepadaku, maka aku pun akan melindunginya." Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari kita tentu berinteraksi dengan sesama manusia. Oleh karena itu, kita perlu berbuat baik antar sesama dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, tempat tinggal, maupun tempat bekerja. Hal ini juga merupakan wujud syukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya, siapa yang tidak pandai bersyukur atau berterima kasih kepada manusia, berarti ia belum bersyukur kepada Allah. Hadis ini mengajarkan kepada kita pentingnya untuk tidak hanya bersyukur kepada Allah, tetapi juga bersyukur kepada sesama manusia. Karena dalam hidup sehari-hari, kita tidak hanya mendapatkan nikmat dari Allah secara langsung, melainkan juga melalui perantara sesama manusia. Sehingga kita harus menghargai peran orang lain yang ada di hidup kita, dan dengan penghargaan, rasa terima kasih, dan kebaikan antar sesama manusia. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita terima sangat banyak, hingga kita tidak mampu menghitungnya satu persatu. Hal ini tertuang dalam surat An-Nahl ayat 18 yang artinya, "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang." Dalam hadis riwayat Muslim juga dijelaskan, seorang mukmin itu sungguh menakjubkan, karena setiap perkaranya itu baik, namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada mukmin sejati. Jika ia mendapat kesenangan, maka ia bersyukur dan itu baik baginya. Dan jika ia mendapat kesusahan, maka ia bersabar dan itu baik baginya. Hadis ini menjelaskan bahwa seseorang yang beriman atau percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat segala hal yang terjadi kepadanya adalah kebaikan, baik itu dari ujian maupun dari kenikmatan. Bersyukur adalah kunci kebahagiaan dalam hidup. Dengan bersyukur,
kita dapat menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga banyak sekali manfaat dari sisi spiritual, yaitu memperkuat iman dengan meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi psikologis, kita dapat meningkatkan kebahagiaan dan kedamaian dalam batin, serta dari sisi sosial, kita dapat meningkatkan hubungan baik antar sesama manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan kesadaran kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah sebagaimana janjinya. Bersyukurlah kita atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menguatkan iman kita dan menjadikan kita hamba yang senantiasa bersyukur dalam setiap langkah hidup kita dan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.